Shalom buat siswa-siswi kami yang terkasih dimanapun kalian berada nak, dimanapun posisi kalian berada, kiranya Tuhan tetap selalu memberkatin kalian, tetap berikan semangat, tetap kasih yang terbaik bagi Tuhan. Yuk mari sebelum kita memulai pembelajaran kita di minggu pertama ini, kita mau terus menanti-nantikan Tuhan, kita mau terus hidup kita didasari oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita terus siapkan hati melalui ibadah kita di minggu yang pertama di bulan Februari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami selalu menanti-nantikan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati, menjaga, membimbing kami di tengah keterbatasan kami di tempat ini ya Bapa. Kami tetap selalu berserah kepadamu. Sekalipun Tuhan masih izinkan kami beribadah dengan dibatasi oleh jarak, tapi satu hal yang pasti, firman-Mu tidak pernah terbatas, kasih-Mu tidak pernah terbatas atas setiap hidup kami. Saat ini kami memulai ibadah, pujian, penyembahan kami membuka hati kami Tuhan, kami membuka jiwa raga kami untuk berserah kepadamu ya Bapa, karena itu yang paling penting dalam kehidupan kami. Sebab kami mau ya Bapa, ibadah yang hidup adalah ketika kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, terlebih dulu hapuskan kami segala dosa dan pelanggaran kami, layakkan kami memuji dan muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari anak-anak kami, kita bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Kita tahu akhir-akhir ini Tuhan masih izinkan hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita, tapi satu yang pasti, tangan Tuhan tetap selalu menjaga, memelihara hidup kita, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik ada setiap hidup kita. Kami terus mau percaya kepadamu, kami terus mau berserah kepadamu Yesus. Terima kasih ya Bapa. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan semua untuk kebaikan kami. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Katakan sekali lagi, bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Kami percaya Tuhan, semuanya itu untuk kebaikan setiap kami, umat-Mu yang selalu berserah kepadamu Tuhan. Bila nanti telah tiba waktu, kami percaya janji kuasa-Mu memulihkan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, pasti yang terbaik, walau
Engkau tak beserta kami Tuhan, kami tidak akan pernah mampu berjalan. Sebab kami terus perlu Tuhan untuk mengiringi, menuntun jalan setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Benar Tuhan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, tak mau berjalan, ku tak mau berjalan. Kami perlu Kau Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Oh, pimpin kami setiap waktu Tuhan, setiap waktu. Kami terus mau berjalan dalam Roh-Mu Tuhan, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu atas kami. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah sekali lagi katakan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu atas kami, dan berjalanlah Tuhan bersama kami, dan berjalanlah denganku. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Benar Tuhan, teruslah berjalan bersama kami Tuhan, teruslah mengiringi langkah kami, di dalam nama Yesus. Haleluya. Anak didik kami yang ada di rumah dan seluruh rekan kerja, kita satukan hati kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, Engkau berikan kami kesehatan yang luar biasa. Bapak yang baik, hari ini Tuhan kami melakukan ibadah kami seperti biasanya, rutinitas kami Bapak, bersama siswa-siswa SMA Cerdas Mandiri. Bapak yang terkasih, kiranya Engkau yang selalu memberkati seluruh siswa kami Tuhan yang saat ini masih melakukan proses belajar mengajar secara online. Bapak, kami mau serahkan anak didik kami ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan saat ini Bapak, apapun yang menjadi seruan bagi anak-anak didik kami, biarlah Tuhan boleh mendengarnya. Bapak, kami berdoa untuk anak didik kami, mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Biarlah setiap pembelajaran yang mereka terima boleh dapat diterima dengan baik dan boleh menjadi bekal bagi mereka untuk masa depannya. Bapak yang terkasih, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua para murid. Biarlah Tuhan memberkati setiap orang tua para murid SMA Cerdas Mandiri, khususnya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan setiap orang tua kami, biarlah Tuhan yang selalu campur tangan di dalam setiap keluarga, setiap pribadi.
Kami juga teringat Tuhan akan setiap perekonomian para orang tua murid kami. Biarlah Bapa Engkau juga yang membantu dan meringankan beban setiap orang tua murid. Bapa yang terkasih, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk divisi kami Bapa. Kami berdoa untuk setiap divisi yang ada di sini, mulai dari TK, SD sampai SMA. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap para pemimpin. Biarlah Bapa apa yang menjadi pergumulan, apa yang sedang diperjuangkan setiap para pemimpin, semuanya boleh memberikan hasil yang baik dan semuanya membawa nama Yayasan Komunitas Kasih ini semakin lebih baik lagi. Dan kami percaya Bapak, Tabga Education Center semakin dikenal di khalayak umum. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap guru-guru yang ikut ambil bagian, khususnya Tuhan di divisi SMA Cerdas Mandiri. Bapak yang terkasih, apapun yang menjadi pergumulan kami pribadi lepas pribadi, Engkau boleh berkati kami Tuhan. Biarlah setiap usaha dan setiap program yang telah direncanakan boleh berjalan dengan baik. Bapak, kami berdoa untuk kepala sekolah kami, Bapak Teken Sihombing. Biarlah Bapak Engkau juga yang memberkati setiap yang dikerjakan beliau, setiap program yang direncanakan beliau, segala sesuatu yang dilaksanakan beliau Tuhan, khususnya untuk perkembangan SMA Cerdas Mandiri. Biarlah itu Tuhan boleh mengharumkan nama SMA Cerdas Mandiri ini. Engkau kuatkan beliau Tuhan, Engkau berkati keluarga kecil dan keluarga besarnya. Engkau yang memberikan roh hikmat, kesehatan, kebijaksanaan kepada beliau Tuhan. Biarlah melalui beliau SMA Cerdas Mandiri ini semakin banyak lagi Tuhan, semakin dikenal masyarakat yang ada di Batam ini. Bapa, kami juga teringat Tuhan akan penerimaan siswa baru yang ada di sini. Biarlah Tuhan Engkau boleh percayakan kami untuk mendidik anak-anak menjadi semakin baik lagi dan semakin banyak lagi Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau boleh percayakan SMA Cerdas Mandiri ini untuk mendidik anak-anak SMA di Batam ini. Bapa yang terkasih, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, kita akan membaca dan perkatakan selalu Mazmur 91. Mari anak-anak kami kita perkatakan Mazmur 91. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, haleluya, amin. Baik, kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorak, kita akan beria-ria. Kita mau angkat satu pujian. Mari terus kita bersorak-sorak, sebab Tuhan Yesus di atas segalanya. Ajaib kau Yesus, ajaib kau Tuhan.
kebesaran-Mu di atas segalanya. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, nah Tuhan hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaiblah Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia. Amin. Benar Tuhan, Kaulah Raja mulia. Tak terbayangkan kebesaran-Mu Tuhan, dan tak pernah terbanding kasih-Mu Tuhan atas hidup kami. Amin. Mari katakan sekali lagi. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan kami Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Haleluya. Hanya Kau Tuhan yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah, Yesus Kau ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Rajamu, Yesus Kaulah Raja mulia, Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya, haleluya. Yesus Kaulah Raja mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu. Saatnya kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami mau masuk hadirat Tuhan. Kami mau duduk diam dalam hadirat Tuhan. Biarlah ya Bapa, kami terus menyadari kebesaran Tuhan atas setiap hidup kami. Terima kasih. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku
akan keagungan. Yesus ku sembah, Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus ku sembah Kau, Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu. Benar Tuhan, keinginan kami hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat pujian dan penyembahan. Biarlah hadirat Tuhan terus atas hidup kami terus mengalir Tuhan. Sekarang ya Bapa, kami mau duduk diam di hadirat Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkatin ya Bapa hamba-Mu, berkati mulut bibir hamba-Mu ya Bapa untuk menyampaikan pesan Tuhan atas anak didik kami. Biarlah anak didik kami mengerti, memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga firman-Mu itu ya Bapa berdampak bagi mereka. Terima kasih Yesus, di dalam dan demi nama Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami, Tuhan kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan buat pagi hari ini. Engkau sudah menyolong, menyertai dan memberkati kami. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan menolong kami. Persatukan kami di dalam kasih-Mu, urapi kami setiap pribadi, urapi hamba-Mu, urapi semua anak didik kami yang berada di rumah-rumah. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sambut firman Tuhan. Amin. Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita sudah melewati 1 bulan di tahun 2021 dan kita sekarang sudah berada di bulan Februari, di bulan yang baru. Tetap semangat semua ya. Tidak terasa kita sudah lewati 1 bulan, 31 hari. Luar biasa penyertaan Tuhan bagi kita semua, bagi anak kami semua. Itu yang kita syukuri. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan dari Mazmur, dari kitab Mazmur. Ini adalah sesuatu firman Tuhan yang cukup janji Tuhan dari firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama, atau saya akan bacakan untuk kalian semua dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 5. Mazmur 37 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 1 sampai 5. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak.
saya baca ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4 sekali lagi. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, firman Tuhan dari Mazmur ini, Mazmur Daud. Nah, kira-kira pesan Tuhan pagi hari ini di awal bulan Januari ini apa ya? Memang bergembiralah, maka semua akan diingini hatimu. Tinggallah di negeri ini. Nah, yang pertama saya akan bawa cerita adalah dari Hakim-Hakim 11. Hakim-Hakim di 11 ada satu tokoh Alkitab yang namanya Jepta. Hakim-Hakim 11. Yang ada satu cerita Alkitab namanya Jepta. Jepta itu dia sama seperti kita ini, masih anak muda lah. Dia tinggal di satu keluarga. Satu keluarga, tapi waktu mereka udah agak besar, dia diusir dari keluarga itu. Dikasih tahulah bagaimana latar belakangnya. Kemudian karena abang-abangnya mengusir dia dari rumah itu, dia tidak mendapat warisan katanya di rumah itu, dia diusir. Ada masalah di rumah. Memang di rumah kita itu, kalau namanya satu rumah, abang adik tidak pernah akur lah. Kadang-kadang di rumah itu siapa yang ada di rumah? Sama seperti Jepta ini, di rumahnya ada masalah. Dia abang-abangnya tidak sayang sama dia. Kalau seperti sekarang sering dikerjain. Nah, kenapa juga gereja disebut rumah? Sekolah juga rumah. Ada juga Batam rumahku. Rumah itu ada bapak, ada mama, ada abang, ada adik, ada kakak. Mulai hari Senin sampai hari Sabtu, hari Minggu, tanggal 1 sampai tanggal 30, pastilah ada pertengkaran. Pastilah ada ribut. Antara kakak dengan adik, pasti ada yang ribut. Tapi kalaupun ribut, kalaupun marah, kalaupun bertengkar, di situ kok semua, mulai dari kecil sampai besar. Makan setelah besar, akur lagi, baik lagi. Bahkan setelah bertengkar habis-habisan kakak adik, setelah berdamai, kompaknya bukan main. Itulah namanya rumah. Jadi rumah itu tidak lepas dari masalah. Ada juga di situ pertengkaran, sama seperti Jepta ini. Nah, Jepta ini di dalam Hakim-Hakim itu, yang pertama, maka Jepta katanya dia lari dia dari rumah. Ini yang tidak boleh. Orang Kristen salah satu karakter Jepta ini, walaupun dia dipakai Tuhan jadi pemimpin perang, ya setiap orang, jadi bukan hanya orang baik yang dipakai Tuhan. Sekarang juga kadang-kadang orang yang jahat luar biasa juga kadang-kadang bisa dipakai Tuhan, ditangkap Tuhan. Jadi si Jepta ini lari dari rumah. Pertama, ini yang saya mau tekankan, apapun masalahnya sebenarnya, ya kan, janganlah langsung lari dari rumah. Sepahit apapun kamu dibilang oleh orang tuamu, aku tidak anggap lagi anak kamu lagi, karena mungkin kelakuan kamu yang terlalu sama orang tua, mungkin sudah habis apa orang tua ya, habis kesabaran ya. Ataupun kamu yang habis kesabaran sama orang tua. Ada yang kayak gitu. Mungkin kalian pernah lihat atau pernah tahu ada keluarga yang mungkin anaknya lari dari rumah. Kenapa anaknya lari dari rumah? Mungkin tidak nyaman dengan papanya, mamanya, atau abangnya, akhirnya dia lari dari rumah. Nah, ini sebenarnya tidak boleh. Contoh ini tidak bisa. Jadi dalam masalah ini juga tidak boleh lari dari masalah. Ini juga tidak bisa. Ini juga dalam kehidupan kita tidak boleh lari dari masalah. Itu tetap harusnya tinggallah. Jadi harusnya tinggallah di dalam Tuhan. Sama seperti tadi Mazmur tadi, tinggallah di negeri. Ya, jangan lari. Itu juga.
Ishak juga pernah kayak gitu. Nah, kemudian yang pertama, tidak boleh lari. Nah, setelah dia lari dari rumah, ini sudah ada masalah di rumah. Apakah dia yang bermasalah, apakah abangnya, tidak tahulah. Tapi apapun ada masalah di rumah, kalau boleh tinggallah, bertahanlah. Di balik semua penderitaan ada hikmahnya, ada berkahnya. Itu kan. Yang kedua, udah lari dari rumah, kemana dia lari? Ayat 3, Yefta 11 ayat 3 itu. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Nah, inilah kalau tempat larinya kemana. Kalau orang lari dari masalah mencari jalan keluar itu masih bagus. Tetapi ini Yefta lari ke, nah ini juga yang sekarang ini terjadi. Ini tuh juga tugas orang tua. Ini juga tugas gereja. Kemana lari anak-anak muda? Kemana lari remaja-remaja? Tidak ada di rumah. Satu hari tidak ada di rumah, satu malam tidak pulang. Kemana dia lari? Nah, ke sini dia lari. Salahnya lari bukan ke komunitas yang baik. Oke lah, walaupun di rumah kamu tidak nyaman oleh karena disuruh mama lah, disuruh papa lah, terus di ini. Kemudian kamu pergi, tapi perginya kemana? Lari kemana? Ini larinya ke tempat petualang-petualang, perampok-perampok, walah geng-geng. Atau sekarang adalah kelompok narkoba, kelompok-kelompok yang tidak jelas. Nah, ini juga tempatnya yang salah. Yefta juga ini salah, walaupun dia orang yang dipakai Tuhan nantinya, tapi dia sudah lari. Udah lari kumpul kemana lagi? Kumpul ke perampok-perampok. Ada itu firman Tuhan di Korintus kalau tidak salah. Pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Iya, ada di Korintus itu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, ini pergaulan buruk, karakter. Sekarang kita membina karakter. Iya, kami percaya kalian anak-anak kami semua, kalian masih dibina orang tua, masih dipantau orang tua, masih bisa diarahkan orang tua. Kami bersyukur. Orang tua kalian tidak stres menghadapi kalian, tapi ada banyak orang tua yang stres mendengarkan berita anaknya ada di kantor polisi lah, mencuri anjing lah. Di tempat kami di Bengkong itu ada 3 orang remaja ditangkap polisi, 3 orang mencuri anjing, dijual ke tempat apa, jualan rumah makan, hanya mau mendapatkan uang 300.000. Kita tangkap mereka, masuk kantor polisi mereka, dipoto mereka, dipiralkan mereka. Nah, ini lari kemana? Janganlah lari kepada perampok-perampok, petualang-petualang. Berapa bulan dia di situ? Berapa tahun dia di Yefta di situ sampai dia menjadi pemimpinnya? Kata-katanya pasti kata-kata yang kasar lah. Dia pasti emosi lah. Kemudian datanglah, setelah itu ceritanya kena jajalah mereka bangsa Israel. Nah, kemudian datanglah orang tua-tua. Tua-tua itu artinya sudah lama sekali. Datanglah abang-abangnya, tua-tua itu abang-abangnya sama dia. Memang betul abang-abangnya datang sama dia. Yefta, jadilah pemimpin untuk kami, untuk berperang melawan Bani Amon. Bantulah kami. Kalau tidak kamu jadi pemimpin. Oke, siap, saya jadikan pemimpin. Kalau kalian sudah janji saya akan pemimpin, saya akan datang. Ada juga sombongnya, ya kan? Mungkin ada juga sombong karena dia sudah pasti karakternya bukan karakter yang baik lagi. Orang sudah perampok berbulan-bulan, udah pemimpin, tinggal perintah, udah marah, emosi semua di situlah. Pokoknya masih ada sikap-sikap baik, tetapi sudah lebih banyak sikap yang kurang baik lah di situ. Nah, itu janganlah cari komunitas yang tidak baik, tapi carilah komunitas yang membangun kamu sekarang, apalagi situasi sekarang. Banyak komunitas-komunitas yang baik, yang bisa kalian tertawa, yang kalian bisa
belajar bersama, makan bareng bersama. Tapi kalau ditanya orang tuanya, siapanya temanmu? Si Anu. Oh, cocok. Siapanya temanmu belajar? Oh, kelompokku si Anu, si Anu, si Anu. Oh, bagus. Orang tuanya percaya. Tapi kalau dibilang ada orang-orang tuanya yang kenal, contohnya lah yang kurang baik, teman-temannya, ke situ ya. Mulai besok jangan lagi kamu ikuti dia. Ada juga yang kayak gitu kan. Oleh karena malas lah, mungkin kejahatannya tidak langsung penjahat-penjahat yang lain lah. Tapi kalau anaknya, kalau kalian sering keluar, akhirnya di rumah kalian biasanya tidak pernah cakap kotor, tidak pernah dengar kata-kata bodoh kau. Bukan begitu bodoh gitu kan. Tapi setelah kalian kumpul, kalian masuk ke rumah kalian yang selama ini baik-baik, kalian ucapkan itu, bukan kayak gitu bodoh, gitu kan. Langsung orang tuanya heran, kakaknya heran, hah, kamu keluar dapat kata-kata, itu masih yang kecil, apalagi keluar kata-kata yang lain, yang tidak pantas. Oh, dari mana dapat itu? Dari komunitas, katanya gaul, gitu ya. Tidak bisa. Nah, ini harapan saya juga kayak gitu, udah salah. Sebenarnya pertama tidak boleh keluar dari masalah, kemudian kumpul kemana gitu, kumpulnya di mana, larinya kemana, komunitasnya. Nah kemudian oke lah, dia jadi kembali ke rumahnya. Kembali ke rumahnya, Yefta berkata, dia membawa perkaranya kepada Tuhan. Itu rohani sekali memang. Dia membawa perkaranya kepada Tuhan. Dia curhat kepada Tuhan, betul. Segala sesuatu kita harus datang kepada Tuhan. Itu sudah mulai bagus. Curhat kepada Tuhan. Jadi kalau dia berperang, dia mau curhat kepada Tuhan. Nah, kemudian kalau orang yang seperti itu, dia berkata bahwa dia menyerahkan kepada Tuhan, ayat 11. Maka Jefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala, menjadi ketua dia. Hebat dia ya. Langsung menjadi ketua dia, menjadi kepala dia. Dan panglima mereka, kepala dan panglima mereka. Tetapi Jefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Ini betul, harus serahkan kepada Tuhan. Ya memang betul. Tapi Jefta ini ada juga kesalahannya. Aku dari kesalahan si Jefta dulu, memang sisi positifnya masih banyak nanti. Tapi kesalahannya dulu, Jefta ini setelah dia berdoa, doanya sebenarnya tidak perlu syarat lagi. Tuhan sudah pasti menolong dia. Tanpa pakai janji pun sama Tuhan, pasti Tuhan sudah menolong dia. Cuman begini doanya, ada doa si Jefta sama Tuhan waktu dia membawa perkaranya kepada Tuhan. Doanya sebenarnya tidak perlu, hanya merugikan diri sendiri. Doanya seperti ini. Kemudian nazar, janji. Di dalam doanya ada janji. Dia Jefta itu berjanji, ayat 30, Hakim 30. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkan sebagai korban bakaran. Dan selanjutnya, nah, apa yang pertama keluar dari rumahku, pintu rumahku, akan kupersembahkan. Ini sebenarnya tidak perlu janji Tuhan sertai saya dalam peperangan ini. Amin. Mungkin itu saja doanya, tidak usah. Tuhan, kalau Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya akan titik bla 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 bla. Saya akan bla 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 bla. Saya akan bla 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 bla. Nah, itu embel-embelnya itu memang bagi kita baik, tetapi ada yang tidak bisa dilaksanakan. Jefta juga seperti itu. Sebenarnya tidak perlu diucapkan itu. Siapa yang keluar pertama dari pintu rumahnya? Nah, sebenarnya tidak didoakan pun Tuhan, sertailah saya dalam peperangan ini. Apa yang pertama keluar dari rumahku akan kupersembahkan. Itu tidak perlu sebenarnya. Nah, baru Tuhan membela dia, memberikan kemenangan. Setelah dia menang perang, baru dia pulang ke kampung, pulang ke rumah. Apa yang dia lihat? Semua menyongsong kelompok perang tentara itu. Yang keluar itu adalah
putri satu-satunya, anaknya satu-satunya. Nah, langsung dia langsung dia lemas. Tapi dia sebenarnya tidak kuat. Sebenarnya tidak usah pun dibilang itu, menang juga dia. Itulah juga kita juga harus hati-hati juga. Kadang-kadang memang orang Kristen juga ada kayak gitu ya. Kalau aku nanti sudah punya mobil, aku akan rajin ke gereja. Nah, contohnya kan, punya mobil. Kalau aku nanti dapat kerjaan, aku nanti begini, aku jadi ikut jadi sintua, jadi diaken nanti aku. Nanti kalau anak aku sudah ini, pasti nanti akan begini. Ada janji-janji, memang betul, tetapi kadang-kadang itu tidak bisa dilakukan. Kalau Jepta ini dilakukan, tapi dikorbankan anaknya. Akhirnya anaknya yang anak gadisnya harus mati di tangan bapaknya, harus dikorbankan, harus dipersembahkan. Itu sangat memilukan dan sebenarnya tidak ada lagi semangat hidup kalau itu pun anak sudah diserahkan. Jadi kadang-kadang sama Tuhan kita juga harus hati-hati bagaimana kita berdoa sama Tuhan. Memang Herodes pernah berulang tahun. Di Alkitab ada yang ulang tahun. Sebenarnya ulang tahun itu ada. Waktu Herodes berulang tahun, ada seorang perempuan yang menari-nari waktu ulang tahunnya. Kemudian waktu pesta itu bagus, semua orang senang tepuk tangan melihat tari-tarian perempuan itu. Dan raja Herodes bangga, maka Raja Herodes memanggil perempuan itu, putri itu dipanggil. Kamu bagus sekali membuat pesta ulang tahunku, maka apa yang kamu minta, setengah dari istanaku pun akan kuberikan. Tapi perempuan itu tidak tahu meminta, bingung dia, sepertinya masih remaja lah seperti kalian. Kalau disuruh raja meminta sesuatu, tidak tahu, maka pergi dia sama mamanya di belakang gitu ya, baru pergi ke mamanya. Dia minta pendapat sama mamanya. Raja membilang, apa yang kau minta pasti dikasih. Mamanya bilang apa? Bukan mama yang baik, mengasih usul yang baik, tetapi mamanya bilang, mintalah kepala Yohanes Pembaptis ditaruh di atas talam gitu. Wah, itu kata mamanya. Jadi itu kok ngeri kali. Akhirnya gara-gara putri ini, dia anak yang baik, maka dia tunduk kepada mamanya. Dia pun ikut membilang, aku mau kepala Yohanes Pembaptis dibawa sekarang. Langsung raja pun sedih. Akhirnya disuruh juga pengawal, diambillah kepala Yohanes Pembaptis. Itulah hadiah ulang tahun Herodes. Nah, meminta yang benar. Nah, ini juga yang tadi, jadi putrinya mati akhirnya kayak gitu. Nah, jadi mulai saat ini, setelah itu kemudian putrinya dikorbankan, dan mulai dari saat itu adalah peringatan bagi bangsa Israel. Mereka akan menangisi setiap anak gadis daripada Jepta ini dan peringatan. Nah, di sini yang mau saya tekankan adalah kalau ada masalah tetap kita datang kepada Tuhan. Kemudian kalaupun kita keluar dari masalah mencari ketenangan, jangan lari kepada yang lain, tetapi carilah komunitas yang baik. Kemudian apapun masalah, perkara kita, serahkanlah kepada Tuhan. Nah, mungkin itu saja di awal bulan Februari ini. Kita percaya kalian semua sehat-sehat, kita akan bisa jalani setiap bulan. Kita udah masuk tanggal 1, kiranya Tuhan menolong kita melewati bulan Februari. Sebentar lagi kita akan libur juga, Imlek, dan ada banyak lagi. Tetap jaga protokol kesehatan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Engkau tahu di dalam setiap perjalanan hidup kami, hidup anak-anak kami ya Tuhan, mungkin ada banyak tantangan masalah yang mereka hadapi di dalam komunitas mereka, mungkin di rumah. Mungkin mereka sering disakiti. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kami boleh belajar pada pagi hari ini, supaya kami tidak boleh lari langsung dari masalah. Dan jikalaupun kami mencari sesuatu
tempat untuk kami boleh berbagi, untuk curhat. Biarlah kami kembali kepada komunitas yang benar, supaya karakter kami boleh bertumbuh dengan baik. Dan apapun yang terjadi, apapun masalah yang kami hadapi, ajar kami menyerahkan semua kepada Tuhan. Dan Engkau akan menolong kami, menyertai kami, sebab Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih, memberkatilah Engkau bagian anak kami semua ya Tuhan. Tolong mereka, biarlah Engkau berkati dalam studi belajar mereka. Biarlah hikmat, kepintaran, kepandaian Daniel turun kepada anak kami semua kelas 10, 11, 12. Dan kami berdoa kepada setiap teacher, biarlah Engkau Allah berikan hikmat, seperti Engkau berikan hikmat kepada Salomo, juga hikmat itu Engkau berikan kepada setiap kami, teacher-teachernya di SMA Cerdas Mandiri ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan sekolah ini ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah sekolah ini, berkati kami semua, anak didik kami, orang tua anak didik kami diberkati, kami semua guru-guru diberkati, pemimpin-pemimpin kami, yayasan kami berkati ya Tuhan. Semua program kami di bulan Februari ini berkati ya Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kami. Di dalam dan di nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Sama-sama katakan, amin.